Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Sebelum kita taklim, marilah kita baca syahadat Sayyidul Istighfar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Muqit ya Jalilu ya Karim ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumidu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malik Ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Hadar
ya nafi'u ya nur, ya hadi ya badi'u, ya baki ya warisuhu, ya rasidu ya bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dzurriyyatina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wajidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tahi wa amalan solihah wa yasir umurana wa sahih adsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna anni syarri ba'idna wal qurbah rojauna akhiran innal muna balik maqasidan waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana Salli wa sallim ala toha khalilir rahman wa sahbihi illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-60, yaitu Al-Muhyi, yang maha menghidupkan, dan Asmaul Husna yang ke-61 yaitu Al-Mumit, yang maha mematikan. Jadi kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi hidup kita dan yang mematikan kita. Lalu ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberi berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan nasi soto, nasi pecel, nasi gulai, semuanya itu adalah nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan berbagai macam kesenangan Allah berikan pada kita. Di samping itu juga Allah memberikan penderitaan pada kita. Kita dibuat jengkel oleh suami, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh kelihatannya suami yang bikin jengkel, tapi hakikatnya itu Allah
yang membuat suami itu menjengkelkan. Atau sebaliknya bapak-bapak, kalau kita dimarahi sama istri kita itu, walaupun toh kelihatannya yang marah istri kita, tapi hakikatnya itu adalah Allah yang membuat istri kita itu marah. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena agar kita itu sadar bahwa hidup ini adalah intinya itu incip-incip. Kalau toh senang itu pun sementara, Pak Haji Narto ya. Kalau kita senang itu pun sementara. Dan kalau toh kita susah, kita sakit, itu pun sementara. Sehingga bagi kita hidup dunia ini dalam rangka menuju kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup itu Allah sediakan besok di akhirat. Jadi ketika bayi di dalam rahim seorang ibu itu, dia ada pada tempat yang sempit. Untuk bisa memperoleh tempat yang luas dan memperoleh nikmat yang banyak, maka dia harus keluar dari rahim si ibu. Dia datang ke dunia ini di mana tempatnya lebih luas, kenikmatannya lebih banyak. Kalau di rahim ibu makanannya tidak ada soto, Pak Pardi. Beda, tapi ketika dia keluar dari rahim seorang ibu, dia bisa menikmati soto, bisa menikmati macam-macam, dan bisa punya istri, bisa punya rumah. Tapi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belum sempurna, Pak Pardi. Kenapa? Karena di dunia ini sifatnya sementara. Ketika dia sehat, nikmat, tapi satu saat dia akan sakit, itu penderitaan. Ketika dia senang, nikmat, tapi ketika dia susah, itu penderitaan. Ada tempatnya. Yang Allah janjikan itu adalah kesempurnaan hidup. Jadi besok di akhirat itu ada dua tempat, yang namanya hidup yang sempurna dan hidup yang tidak sempurna. Hidup yang sempurna adalah hidup yang benar-benar hidup, dalam arti tidak akan mati dan tidak akan sakit dan tidak akan susah. Ini adalah kehidupan yang sempurna. Kalau di dunia ini tidak sempurna, kita sehat nanti satu saat sakit, maka tidak sempurna. Kita kaya satu saat akan miskin, maka tidak sempurna. Kita hidup dan satu saat akan mati, maka tidak sempurna. Kesempurnaan hidup itu Allah sediakan besok di surga, Pak Haji Narto. Kalau di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kalau dulu waktu kita masih muda, kita melihat istri kita itu menyenangkan. Tapi karena tidak sempurna, di usia 60 ini kita melihat istri udah beda lagi, Pak. Mungkin rasanya males melihat. Kira-kira begitu enggak, Pak Parti? Kalau dulu kan sering dilihat, tapi karena sudah 60 ini, loh giginya kok sudah berkurang banyak. Sehingga kalau tertawa itu malah menakutkan. Dan ini ketidaksempurnaan, dan Allah ciptakan agar kita itu tidak kerasan untuk hidup dunia ini. Kita melihat istri kita agar kita tidak berkeinginan, loh istri saya kok tidak seperti dulu, maka saya harus punya istri yang besok di akhirat, ibu-ibu, bukan di sini. Kalau di sini ya nanti menambah persoalan. Bapak Ibu yang saya hormati,
Di sini ada ayat yang Allah sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Ini bapak-bapak kalau ikut khotaman Al-Quran pasti baca ayat ini. Ini surat Wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ayat ini turun itu hari Sabtu. Saya baca di kitab tafsir Ibnu Katsir, itu ada riwayat bahwa ayat ini turun hari Sabtu. Dan setelah itu Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, berarti 9 hari. Setelah ayat ini turun hari Sabtu, lalu hari Senin yang kedua jadi Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, itu Rasulullah meninggal. Jadi, nah, apa yang kita peroleh dari ayat ini, bahwa ayat ini merupakan peringatan bagi kita agar kita itu berusaha semaksimal mungkin, Pak Parti, agar kita selamat dari siksa api neraka. Karena nanti setelah kita meninggal itu ibarat kita keluar dari rahim seorang ibu, di mana dunia ini menurut kita sudah luas, Pak Haji Udawi bisa kemana. Tapi di alam akhirat itu lebih luas lagi. Jadi, dan kenikmatannya lebih sempurna lagi. Kenapa? Karena kita tidak disentuh oleh usia yang tua, Pak Narto. Muda terus. Katakanlah kalau kita anggap usia paling ideal itu 35, maka besok di surga usianya 35 terus, Pak Haji. Betapa nikmatnya usia 35 itu tidak pernah merasakan sakit dengkul, tidak pernah merasakan bangun tidur kemengkabeh, tidak pernah merasakan makan sate ndak enak. Enak, Pak Pardi. Kalau sekarang saya dikasih sate kambing ndak mau. Wong gigi saya sudah beda dengan dulu. Jadi kalau dulu waktu muda kepengen makan sate Bustaman aja ingat, wah daripada buat beli sate, buat beli jajan anaknya. Setelah sekarang anaknya sudah tidak butuh jajan, malah sekarang diri tidak jadi beli. Akhirnya besok di surga aja wes kalah-kalah. Ya Pak Parti ya, dulu kita waktu masih muda itu kalau mau beli agak mahal itu mesti ingat, ah, buat anak saya, buat anak saya. Sekarang setelah itu aduh kok ngetion dhisik lah ya makan sate seakeh-akeh. Tapi ya enggak ada artinya. Makan itu hanya di mulut, setelah sampai ke bawah itu sudah beda lagi. Jadi maka ayat ini memberikan pemahaman pada kita bahwa kita itu harus sadar hidup ini tidak bisa diulang, hanya sekali. Sehingga kalau kita tidak pandai-pandai
mengelola umur yang Allah berikan pada kita, itu ancamannya adalah penderitaan yang selama-lamanya. Nah, lalu apa yang kita lakukan agar kita itu memperoleh kehidupan yang sempurna? Maka tak lain dan tak bukan adalah jalan yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah iman. Iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman ini apapun yang kita lakukan itu memberikan manfaat. Kita sholat karena dengan iman. Kita menolong orang karena dengan iman. Tanpa iman, apapun yang dilakukan seseorang itu tidak ada artinya. Orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun masjid misalnya, tidak akan diterima. Karena iman ini adalah syarat diterimanya amal kita. Wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi ini kunci kesuksesan kita untuk memperoleh kesempurnaan hidup. Lalu yang kedua, wa amilus solihati. Udah, jadi iman dan amal soleh ini adalah merupakan ikhtiar kita yang harus kita lakukan dalam rangka untuk memperoleh kesempurnaan hidup, yaitu hidupan di surga. Sedangkan orang yang tidak iman, dia tidak hidup yang sempurna. Karena orang-orang di neraka itu dia tidak hidup dan tidak mati. Katakan hidup, dia menderita terus. Katakan mati, dia tidak mati, Pak Badi. Sehingga kehidupannya tidak sempurna. Lalu apa yang kita peroleh ketika kita berulang-ulang membaca Asmaul Husna, diantaranya adalah Al-Muhyi dan Al-Mumit, maka Allah akan memberikan kesadaran pada kita, Allah akan memberikan ma'unah, pertolongan pada kita, Allah akan memberikan kekuatan pada kita. Yang pertama adalah kita mempunyai keyakinan, Pak Partia, keyakinan yang mantap bahwa ini adalah jalan hidup saya. Itu penting Pak Parti, kalau kita tidak punya yakin yang mantap, kita akan terombang-ambing. Ada ujian sedikit, bingung. Sakit sedikit, bingung. Ada masalah sedikit, bingung. Tapi kalau kita punya keyakinan bahwa ini adalah semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, enak-enak saja Pak Parti. Sehari dimarahi istri, kita nyaman saja. Wong itu hakikatnya adalah Allah yang membuat istri. Lah kita tinggal mengelola. Kenapa saya kok dimarahi oleh istri saya? Kenapa istri saya kok marah? Lalu apa yang harus kita lakukan? Itu saja Pak Parti. Tinggal sholawatan, malah aman-aman saja. Dah, silahkan marah-marah, saya tak sholawatan. Misalnya seperti itu. Kuat-kuatan. Panjang Asmaul Husna, istri marah-marah, nanti kuat mana? Misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, lalu yang terakhir, bahwa sebenarnya Allah itu tidak menganiaya. Orang-orang yang masuk neraka itu bukan kedoliman Allah. Allah bukan menganiaya. Tapi orang itulah yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang tidak sholat, orang tidak iman, orang tidak puasa, itu pada intinya membuat dirinya itu menderita. Kenapa? Karena Allah sudah sedemikian kasih sayangnya pada manusia, diturunkanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup, diturunkanlah seorang Rasul yang memberi peringatan, yang mengajarkan yang baik dan yang buruk. Tidak cukup itu, ketika Rasul tidak ada, diturunkannya para ulama-ulama yang selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah penerus-penerus para rasul.
Tapi ketika orang itu tidak beriman dan tidak mengikuti jalan yang sudah Allah berikan bahwa ini adalah jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim, maka sebenarnya dia telah menganiaya dirinya sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada waktu nyuwun setelah taklim ke tempatnya Pak Agung Budiono nggih. Kirim doa semoga lahir batin diparingi sehat. Amin Allahumma amin. Gerah Pak Agung. Nggih. Monggo enten waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.